Dalam Al-Quran itu Allah juga menyatakan waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang paling ahsanu qawlan, perkataannya paling sempurna, paling bagus, mimman da'a ilallah, dibanding orang yang mengajak kepada jalan Allah? Nggak ada. Jawabannya nggak ada. Berarti apa? Dakwah itu kemuliaan. Kalau dia bangun pagi lalu kemudian di pikiran dia, di hati dia tidak ada Allah, yang diurus itu cuma dunia, cuma perut, cuma materi, yaitu dari mikirin utang gitu. Cuma bisnis utang ya kan? gitu ya. Mikirin utang, lunas utang, ternyata nggak lunas. Kenapa? Karena dia lebih memikirkan itu. Padahal sebenarnya pertolongan itu datangnya dari Allah. Apa yang Allah janjikan kepada kamu itu termasuk pertolongan tadi. Utang lunas macam-macam itu kan apa yang Allah janjikan. Ya kan? Termasuk melalui lisan Rasulullah tadi. Itu kan apa yang Allah janjikan. Kalau kamu nolong Allah, kamu akan ditolong oleh Allah. Nah, bagaimana caranya kita memantaskan diri supaya kita dapat pertolongan? Urusannya Allah. Ya kan, itu diantaranya. Jadi kalau kita itu mikir urusan kita sendiri, ya lama selesainya, ya kan. Tapi kalau urusan kita itu besar tapi Allah selesaikan cepat. Betul. Gitu. Makanya rumusnya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian dimanapun Anda berada, alhamdulillah saat ini saya Lukman merasa sangat luar biasa di channel MTR Miliarder Club Lunas Tahu Miliaran. Kita kedatangan tamu istimewa. Alhamdulillah kita kedatangan Kiai Haji Hafiz Abdurrahman MA. Alhamdulillah beliau menyempatkan waktunya untuk bisa sharing bersama kita. Insya Allah ada pesan-pesan yang bisa kita ambil dan insya Allah membawa semangat luar biasa untuk kita semua di sini. Nah ini mungkin saya sapa dulu Kiai. Assalamualaikum, apa kabarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana Mas Lukman? Alhamdulillah baik Pak Kiai. Alhamdulillah. Jadi Pak Kiai ini beliau pimpinan daripada Ma'had Hakaf Syaraful Haramain. Insya Allah sahabat sekalian mungkin sebagian sudah tahu ya. Ini Masya Allah mudah-mudahan kita bisa mendapatkan ilmu dari beliau. Dan sebetulnya Pak Kiai mungkin sekarang lah umumnya gitu ya. Banyak masyarakat di Indonesia ini khususnya gitu umat muslim bahwa sekarang mulai sadar ya, mulai menyadari bahwa kekuatan dakwah itu gitu ya, Islam itu kekuatan dalam dakwah. Apakah benar Pak Kiai, mungkin ada yang bisa dibantu dijelaskan terkait hal itu? Ya, pertama ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pemirsa MMC yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pasti bahwa Islam itu sistem. Islam itu sistem. Jadi kita sebagai seorang muslim harus memulai Islam sebagai sebuah sistem. Nah, di dalam sistem Islam itu bukan hanya berisi gagasan seperti akidah atau hukum syara sebagai solusi, tapi di sana juga ada bagaimana Islam itu diterapkan, bagaimana Islam itu dipertahankan, bagaimana Islam itu diemban. Nah, disitulah peran dakwah. Jadi karena itu dakwah tidak bisa dipisahkan dari Islam. Bahkan Rasulullah SAW sendiri memberikan pujian, memberikan doa. Bahkan bukan hanya Nabi. Dalam satu hadis Rasulullah menyatakan, "Naddarallahu sami'an maqalati fawa'aha fa'antaha kama sami'aha." Itu doa Rasulullah. Naddarallah, semoga Allah Subhanahu wa taala menerangi, ya, menerangi orang yang mendengarkan maqalati, ya, naddarallahu sami'a, ya, maqalati. Jadi orang yang mendengarkan sabda Nabi kemudian fawa'aha, dia menghafalnya, fa'ataha, kemudian dia menyampaikannya kama sami'aha, ya, seperti ketika dia mendengarkan itu. Berarti apa? Dia berdakwah, dia mendakwahkan apa yang dia dengar tadi itu. Itu doa Rasulullah ya untuk seorang pembantu dakwah. Kemudian di dalam hadis Rasulullah SAW juga disebutkan di sana ya, ada satu hadis yang sangat masyhur ya dalam hal ini. Innallaha wa malaikatahu wa 'alas samai wa ahlal ardi hattal khawt fil bahri la yusalluna mu'alliman nasa al khair. Jadi sesungguhnya Allah, malaikat dan seluruh penghuni langit, termasuk seluruh penghuni bumi, bahkan ikan paus di laut, itu semuanya mendoakan.
mu'alliman nasa al khaira, orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Siapa orang mengajarkan kebaikan pada orang lain? Ya, dalam hal ini adalah pengemban dakwah. Nah, oleh karena itu bukan hanya Nabi yang mendoakan, bahkan Allah, malaikat, seluruh penghuni langit, seluruh penghuni bumi, bahkan ikan paus pun ikut mendoakan. Ini kan kemuliaan yang luar biasa. Nah, ini yang seringkali tidak disadari. Nah, oleh karena itu, ketika kita sadar bahwa dakwah itu kewajiban, bukan hanya kewajiban, tapi sebenarnya dakwah itu kemuliaan. Karena tadi itu, ya, bagaimana tidak mulia, wong. Di dalam Al-Quran itu Allah juga menyatakan, waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang paling ahsanu qawlan? Perkataannya paling sempurna, paling bagus. Mimman da'a ilallah. Dibanding orang yang mengajak kepada jalan Allah, nggak ada. Jawabannya nggak ada. Berarti apa? Dakwah itu kemuliaan, bukan hanya kewajiban. Artinya ini sesuatu yang luar biasa. Dalam konteks sistem tadi, ini bukan hanya sekedar hukum yang wajib, tetapi ini adalah hukum yang sangat penting. Kenapa penting? Karena dengan dakwah itu maka Islam bisa sampai kepada seluruh makhluk. Dengan dakwah kemudian Islam tegak sebagai sebuah peradaban. Dengan dakwah maka kemudian dunia ini bisa diselamatkan. Islam menjadi rahmatan lil alamin tidak akan mungkin tanpa dakwah. Ada proses itu berarti Pak? Iya, karena itu maka sampai Rasulullah SAW itu menyebutkan dalam hadis riwayat Al-Hakim. Laisa min di situ disebutkan man asbaha wa lam yahtamma bi amril muslimin. Jadi tidak di situ disebutkan man asbaha, kalau ada orang itu bangun pagi walam yahtamma bi amril muslimin, dan dia tidak peduli dengan urusan kaum muslimin, ya, maka falaysa minhum, dia tidak termasuk orang Islam. Sampai begitu. Rasulullah itu menunjukkan betapa luar biasanya posisi tadi itu. Dalam riwayat itu juga disebutkan wa man asbaha wa laysa hammuhu minallah falaysa minallahi min syai'. Kalau dia bangun pagi lalu kemudian di pikiran dia, di hati dia tidak ada Allah, yang diurus itu cuma dunia, cuma perut, cuma materi, yaitu dari mikirin utang, cuma bisnis utang, ya kan? gitu ya? Mikirin utang, lunas utang, ternyata nggak lunas. Kenapa? Karena dia lebih memikirkan itu. Padahal sebenarnya pertolongan itu datangnya dari Allah. Betul. Ada yang dilupakan. Anda mau ikut training, kalau Allah nggak ngasih pertolongan nggak selesai. Betul. Ya kan? Ilmunya dapat, tapi soal rezeki itu bukan soal ilmu. Betul. Orang punya ilmu banyak belum tentu rezekinya lancar, ya kan? Nah, oleh karena itu persoalannya tadi di situ Allah ya menjelaskan melalui lisan Rasulullah SAW tadi itu. Jadi kalau orang itu bangun pagi lalu kemudian dia pikirannya, hatinya tidak ada Allah, artinya dia tidak peduli dengan urusannya Allah. Apa urusannya Allah di sini? Ya itu tadi, menyebarkan Islam, dakwah dan sebagainya. Nah, maknanya apa? Kalau kita tidak ngurus urusannya Allah, Allah nggak akan ngurus kita. Falaysa minallahi min syai'. Berarti apa? Allah nggak ngurus, nggak peduli sama kita. Nah, itu artinya apa? Berarti kalau kita ngurus urusannya Allah, Allah akan urus urusan kita. Lah kalau kita diurus urusannya sama Allah, beres semua. Nah, itulah barokahnya dakwah. Jadi ya, ini kan? Luar biasa nih, saya punten Pak Kiai. Jadi kalimat tadi itu kalau kita nggak ngurusin urusan Allah, Allah juga ngurusin kita. Yeah. Jadi sebuah keutamaan ya dari dakwah ini, bahkan kemuliaan. Yeah. Gitu ya. Betul Ustaz. Jadi memang mungkin sebagian daripada teman-teman di MTR mungkin ya, ini alhamdulillah semangat belajar luar biasa. Artinya banyak ilmunya. Tapi ternyata tadi saya dapat pesan luar biasa dari Pak Kiai itu bahwa memang harus bukan hanya kita dapat ilmu tapi kita sampaikan. Yeah. Dakwah itu ya, ada keutamaan luar biasa, faedahnya itu. Yeah. Kalau diibaratkan seperti apa Pak Kiai mungkin kalau dakwah ini? Rasulullah SAW menjelaskan, la yahdiyallahu bika rajulan khairun laka min khumurin 'am. Wa fi riwayatin la yahdiyallahu bika rajulan khairun laka min an tatlu'a asy-syams wal qamar. Kalau kamu bisa memberikan petunjuk kepada satu orang, kata Rasulullah, itu lebih baik daripada unta merah. Zaman dulu unta merah itu sekelas Ferrari sekarang, sekelas Lamborghini sekarang. Nah, dalam riwayat yang lain Rasulullah menyatakan, kalau kamu bisa memberikan petunjuk pada seorang, itu lebih baik daripada terbitnya matahari dan bulan. Berarti apa? Berarti bayangkan kalau kita dakwah berhasil menyadarkan satu orang saja, seperti itu pahalanya, seperti itu kebaikannya. Apalagi kalau kemudian
kita berhasil membangun komunitas, membangun kesadaran kolektif sampai kemudian Islam menjadi sebuah peradaban itu berhasil ya betul-betul ditegakkan menjadi sebuah rahmat bagi alam, Masya Allah. Ya kan, makanya kalau kita bayangkan para sahabat Rasulullah SAW ya dengan dakwah yang telah mereka lakukan 14 abad yang lalu, dan Islam tersebar sekarang ke seluruh dunia, setiap orang mendoakan mereka, setiap, Masya Allah, itu kebayang apa namanya pahala jariahnya terus mengalir ke mereka. Nah, coba bayangkan kalau kita investasi dalam dakwah tadi, ya kan, meskipun kita sudah tidak ada, tapi orang yang berhasil kita dakwah itu pahalanya akan terus mengalir. Ya, makanya Nabi mengatakan man sanna sunatan hasanatan falahu mislu ajriha. Kalau orang itu melakukan sunnah kebaikan, sunnah itu maksudnya apa? Menunjukkan jalan pada orang lain, kebaikan, menuntun orang lain sehingga orang itu dapat hidayah. Itu man sanna sunatan hasanatan falahu mislu ajriha. Dia mendapatkan pahala yang sama meskipun dia tidak melakukan itu, yang melakukan orang yang dia tunjukkan tadi. Tapi orang yang diberi petunjuk itu pahalanya ngalir juga ke dia karena investasi itu ada pada orang tadi juga. Melalui tangan dia lah maka dia mendapatkan hidayah. Maka kemudian ketika kebaikan-kebaikan dia, amal soleh dia, ibadah dia, semua itu ngalir. Jadi ada investasi dia. Itu yang dikatakan Rasulullah. Dan itu kebaikan yang luar biasa. Dan bisa jadi mungkin dari itu ada hal-hal yang berhubungan dengan pertolongan Allah terhadap kita. Oh iya, pasti. Baik. Karena kita tidak tahu, kan pertolongan Allah itu hak prerogatifnya Allah. Betul. Wa man nasru illa min indillah. Pertolongan itu datangnya dari Allah. Artinya ketika hak prerogatif di tangan Allah, Allah memberikan pertolongan mungkin karena jasa yang kita lakukan kepada orang lain yang mungkin dia karena kita tulus kepada dia, kemudian dia berdoa kepada Allah, atau mungkin karena amal soleh dia, dan banyak efek ya, ibaratnya mata rantai tadi yang kemudian kita tidak tahu ya, mungkin bahkan kita melakukan amal sudah lupa amal kita, tapi itu terus berputar. Dan putaran tadi itu menjadi amal soleh terus mengalirkan kepada kita. Nah, keberkahan itulah yang kemudian menjadi ya asbab atau menjadi katakanlah pembuka bagi Allah untuk membuka pertolongan bagi kita. Ya kan? Nah, jadi itu yang sebenarnya luar biasa. Nah, jadi karena itu maka pesan yang ingin Al-Fakir sampaikan dalam kesempatan kali ini, ya dakwah itu bukan hanya kewajiban. Dakwah itu adalah kemuliaan. Dan hasilnya atau apa namanya dampaknya itu luar biasa. Nah, dari situlah maka kemudian Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu-pintu kebaikan. Kemudahan. Ya, kemudahan dan sebagainya. Ya, dan keistiqomahan kita di dalam dakwah itu adalah merupakan karomah tertinggi sebenarnya. Jadi kalau kita bicara dalam konteks kewalian itu kan, ya kan, wali itu katanya apa namanya punya karomah, tapi karomah yang paling tinggi itu adalah keistiqomahan. Apalagi istiqomah dalam dakwah, itu adalah tingkat kemuliaan yang luar biasa. Ini luar biasa, saya mendapatkan ilmu yang luar biasa. Jadi saya baru tahu justru karomah dari dakwah ini luar biasa istimewanya ya, Masya Allah. Dan memang begini Pak Kiai, mungkin sedikit lagi yang ingin kami diskusikan adalah akhir-akhir ini ya, kalau kita lihat daripada sebagian warga MTR nih, alhamdulillah sebetulnya niat kita semua luar biasa ya, ingin sekali menyadarkan masyarakat daripada tabiat berutang, dan banyak mereka akhirnya tersadar gitu ya. Lantas kemudian juga betul mungkin tadi sebagai contoh ada sebagian daripada warga MTR juga akhirnya mereka mungkin masih fokus hanya pada penyelesaian hutangnya gitu ya. Mungkin mereka ikut seminar, ikut kegiatan dan sebagainya, namun ternyata persoalannya sendiri belum selesai gitu. Bahkan mereka sering bertanya-tanya, sebagian teman kok bisa segera lunas, kok bisa selesai, bahkan bisa berkembang, hidupnya lebih barokah, keluarganya harmonis, tapi di beberapa orang sebagian masih merasa kok saya masih gini-gini aja. Itu mungkin yang tadi yang saya bisa ambil juga, ternyata memang ada hubungannya. Bisa jadi karena dorongan dakwah itu belum besar untuk itu, begitu ya. Pertama yang harus diyakini pertolongan itu Allah. Allah ngasih pada siapa yang Allah kehendaki. Innal fadla biyadillah yu'ti man yasha. Anugerah itu miliknya Allah. Allah kehendaki siapa saja yang dikehendaki oleh Allah. Allah akan berikan pada siapa yang Allah kehendaki. Nah, tinggal pertanyaannya bagaimana caranya kita itu memantaskan diri supaya kita dapat pertolongan. Memantaskan diri itu ya, Masya Allah. Itu. Nah, bagaimana caranya kita memantaskan diri supaya kita dapat pertolongan? Urusannya Allah.
Ya kan? Itu diantaranya. Jadi kalau kita itu mikir urusan kita sendiri ya lama selesainya. Ya kan? Tapi kalau urusan kita itu besar, tapi Allah selesaikan cepat. Betul. Gitu. Makanya rumusnya begini. Jadi itu yang kadang membuat kita stres ya. Karena kita menghitung semuanya dengan matematika, hitungan-hitungan materi. Anda belajar misalnya di dalam training ya, jurus-jurus sudah pelajari semua. Itu kan hitungan materi. Betul. Tapi sesungguhnya keberhasilan itu bukan tentukan oleh itu. Bahwa itu iya kita butuhkan sebagai ilmu, sebagai teknik, sebagai skill gitu. Tapi kok ilmunya sama, hasilnya berbeda. Ya. Karena rizki itu misteri. Rizki itu misteri, Pak. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, kata Allah. Fa warabbis sama'i wal ardi innahu lahaqqun misla ma annakum tantiqun. Rizki itu tangan Allah. Misteri. Ya. Wa ma tu'adun, dan apa yang dijanjikan kepadamu. Apa itu? Itu dalam surat Ad-Dariyat Allah sebutkan. Jadi wa ma tu'adun, ya termasuk tadi pertolongan. Apa yang Allah janjikan kepada kamu itu termasuk pertolongan tadi. Utang lunas macam-macam itu kan apa yang Allah janjikan. Ya kan? Termasuk melalui lisan Rasulullah tadi. Itu kan apa yang Allah janjikan. Kalau kamu nolong Allah, kamu akan ditolong oleh Allah. Nah, maka Allah berjanji di situ dengan sumpah, fa warabbis sama'i wal ardi, demi Tuhan langit dan bumi, innahu lahaqqun. Rizki yang ada di tangan Allah, apa yang dijanjikan di langit itu pasti. Misla ma annakum tantiqun, seperti kamu ngomong dengan mulut kamu. Ya kan? Artinya kepastian rizki itu seperti kita ngomong dengan mulut kita. Kalau kita ngomong dengan mulut kita, kita tidak ngomong dengan telinga kita tidak ngomong dengan mata kita, nggak ngomong dengan hidung kita ngomong dengan mulut kita, begitulah rizki. Saking pastinya, maka Allah bersumpah. Nah, oleh karena itu, tinggal kita yakin atau tidak. Ya, bahwa ini rizki itu misteri. Ya, nah, lalu bagaimana kita memantaskan diri agar kita mendapatkan rizki itu? Nah, caranya tadi, tolonglah Allah, Allah akan tolong. Ya kan? Uruslah urusannya, Allah akan urus. Nah, bayangkan seperti seorang Maryam yang hamil tua. Allah itu mengatakan, wa huzzi ilaiki bijidin nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyya. Bayangkan orang hamil tua, kondisinya lapar, terusir dari kampungnya, nggak ada siapa-siapa di situ, letih, duduk di bawah pokok kurma. Lalu kemudian Allah wahyukan kepada beliau, wa huzzi, Maryam, huzzi, itu maksudnya suruh menggerakkan, wa huzzi ilaiki bijidin nakhlati. Jadi akar kurma itu kan akarnya kan kokoh ya. Iya, sangat kuat. Nggak bisa digerakkan. Betul. Terus yang diperintah orang hamil lagi. Ya kan? Kalau kita bayangkan nggak masuk akal. Orang hamil disuruh menggerakkan pokok kurma. Tapi perintahnya Allah kepada Maryam, sudah, tugasmu cuma menggerakkan saja. Nggak penting nanti gerakanmu itu membuat kurma turun apa tidak, itu nggak penting. Yang penting tugasmu itu cuma menggerakkan saja. Apa yang kemudian terjadi? Tusaqit alaiki rutaban janiyya. Tugasnya Allah nanti akan menjatuhkan rutub, kurma-kurma basah itu ke pangkuanmu. Itu tugasnya Allah. Nah, jadi kalau kita bicara tentang hukum sababiyah, apa yang dilakukan Maryam tadi itu nggak maksimal. Betul. Hanya menjalankan apa yang diminta. Ya, yang penting antum sudah kerjakan. Betul. Antum ikut training, udah ikut aja, nggak apa-apa. Antum ikut ini, ikut saja. Itu bagian dari hukum sababiyah. Tapi bukan itu yang mendatangkan rezeki. Yang mendatangkan rezeki itu Allah. Ya kan? Yang mendatangkan rezeki itu Allah. Nah, disitulah bagaimana caranya memantaskan tadi, itu yang justru penting. Maka dengan dakwah, istiqomah, menolong Allah, itu pintunya, itu kuncinya. Melalui situlah nanti Allah akan. Loh, kalau Allah sudah membuka kan gampang kok bagi Allah. Makanya Allah ketika bicara dalam konteks barokah itu, Allah menggunakan kata la fatahna alaihim barokat. Kenapa Allah menggunakan kata la fatahna? Karena barokah itu seperti pintu. Kita itu kalau buka pintu kan gampang banget. Allah juga begitu, buka barokah itu gampang banget bagi Allah. Kalau kita membayangkan nggak nyampe, karena kita nggak pegang kuncinya, ya kan, nggak tahu pintunya. Tapi bagi Allah gampang, maka Allah menggunakan kata la fatahna, supaya kita merasa seperti kita ketika buka pintu gampang banget. Artinya bisa jadi apa yang kita doakan selama ini, harapkan mungkin Allah sudah kasih, cuma masih tertutup gitu kayaknya. Ya boleh jadi. Ketika Allah buka, begitu. Ketika Allah buka, nah bagaimana caranya tidak Allah buka? Nah disitulah, makanya selain amal soleh berupa dakwah dan sebagainya tadi, kedekatan kita dengan Allah. Nah, jadi itu yang kita sebut dengan
apa namanya, idroksila billah, kesadaran bahwa kita punya hubungan dengan Allah. Maka di dalam melakukan amal itu, falsafah Islam itu kan masul madabir roh. Jadi semua amal kita itu materi. Itu harus selalu dihubungkan dengan roh, yaitu Allah. Ketika itu dihubungkan dengan roh, kita nanti akan punya kekuatan yang tidak bisa apa namanya terkalahkan. Kita punya kekuatan yang maha dahsyat karena Allah yang menolong kita. Ketika kita melangkah sendiri, langkah kita itu bisa kita hitung. Karena itu nggak nyampe-nyampe. Tapi begitu kita melangkah di mana langkah kita itu di sana ditolong oleh Allah, kemudian dipercepat, dilipat gandakan oleh Allah, maka dalam waktu yang singkat semua akan tercapai. Itu yang kadang kita nggak bisa menghitung. Nah, tadi banyak amazing dalam kasus-kasus seperti tadi itu bergantung pada masing-masing amalnya masing-masing. Bergantung pada masing-masing orang tadi. Keyakinannya, kebersihan hatinya, keimanannya. Ya. Makanya ini bukan soal ilmiah. Ilmiah itu maksudnya apa? Gurunya sama, ilmunya sama, langkahnya sama, kok hasilnya beda. Rizki itu nggak bisa diilmiahkan. Misteri lah. Gitu misteri. Ya. Gitu. Ya. Ya. Artinya memang seolah jadi memang apapun dan berapapun besarnya itu sebuah masalah, entah itu dikatakan nominal ataupun apapun masalahnya, sebetulnya ada yang lebih besar dari itu ya. Ada kekuatan besar yang tadi secara ruhiyah itu jauh lebih besar dan mudah sekali terbuka jalannya ketika memang Allah sudah ridho ya. Insya Allah itu pesan sebetulnya banyak sekali yang saya catat gitu ya. Mungkin Pak Kiai juga ada hal yang mungkin akan disampaikan terakhir, tapi sebelumnya saya mengambil banyak hal ya. Yang pertama, kita memang harus ingat kembali bahwa dakwah ini sebagai sebuah kemuliaan, keutamaan tadi yang disampaikan Pak Kiai, dan juga kita coba sadarkan bahwa kita harus juga di sini mulai dari mengurus urusan Allah, dalam arti kita membantu ya, agama Allah berdakwah ini, karena dengan kita mengurus urusan Allah tadi, maka Allah akan ngurus kita, begitu Pak Kiai ya, kurang lebih seperti itu. Dan banyak hal lagi, mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Dan satu pesan terakhir mungkin Pak Kiai untuk sahabat kita warga MTR khususnya di Indonesia, boleh disampaikan Pak Kiai. Ya, poin terakhir sebenarnya terkait dengan doa. Ya kan, jadi setelah kita amal semacam tadi itu. Nah, kekuatan kita yang terakhir itu adalah kekuatan doa. Munajat kita kepada Allah. Ya, karena tadi itu kuncinya kan tetap Allah yang memberikan pertolongan. Nah, bagaimana caranya supaya Allah membukakan pertolongan itu? Ya ketuk pintu sekuat-kuatnya. Ketuk pintu. Kata Al-Hasan Al-Basri, man taraka ya man katsura tarakal bab yusyku ayyaftahalahul bab. Siapa yang banyak mengetuk pintu pasti akan dibukakan. Nah, jadi karena itu kalau berdoa jangan bosan. Ya, nah termasuk diantaranya doa yang diajarkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin ya, hadis tentang kisah 3 orang yang terjebak di dalam goa itu kan artinya orang itu sedang menghadapi masalah berat gitu, hidup dan mati ya kan. Kalau batunya itu nggak pecah dia mati gitu. Karena kekurangan oksigen. Maka kemudian hadis itu mengajarkan kita tentang tawasul. Apa yang saya ingin ceritakan, Al-Fakir ingin ceritakan dalam hal ini. Jadi begini, ketika misalnya kita melakukan amal soleh, entah itu dakwah, entah itu apa tadi, itu bisa kita gunakan dalam kondisi tertentu untuk tawasul pada Allah. Ya Allah, hamba sudah melakukan amal begini, mengajak orang begini, maka dengan amal ini, ya maka mudahkanlah, ya kan, urusan hamba untuk menyelesaikan ini itu dan sebagainya. Itu bagian dari tawasul. Nah, kisah tentang 3 orang yang terjebak tadi kan kemudian diberikan pertolongan oleh Allah. Nah, kita juga sama. Artinya dengan cara seperti tadi Allah juga akan buka pintu pertolongannya, ya kan? Dengan wasilah amal soleh. Kita bukan ibarat kalau orang saya bilang itu bukan ngundat-ngundat ya. Ngundat-ngundat itu nyebut-nyebut, enggak. Tapi memang itu diajarkan. Gitu diajarkan. Ini kan kayak orang berdoa itu kan kayak orang ngajukan proposal kan gitu. Betul. Orang kayak ngajukan proposal. Nah, kita itu istilahnya dengan amal kita itu mengajukan proposal pada Allah untuk menunjukkan bahwa kayaknya saya ini sudah pantas gitu ya. Doa saya diijabah, keinginan saya seperti ini dikabulkan. Begitu kira-kira. Maka insya Allah. Ini juga bagian dari cara yang diajarkan dalam hadis itu. Nah, oleh karena itu dengan
amal yang luar biasa tadi, amal soleh dengan macam-macam tadi itu. Maka kalau itu kita gunakan untuk tawasul pada Allah dengan doa yang kita panjatkan tadi, maka insya Allah Allah akan buka pintu kemuliaan itu. Nah, begitu. Amin, Masya Allah. Ini sebetulnya ingin sekali, masih banyak hal yang ingin disampaikan gitu ya, yang disisikan. Namun Insya Allah ini sudah banyak sekali yang bisa kita dapatkan, sahabat sekalian. Tadi banyak hal, kunci-kunci ini mudah-mudahan bisa kita jadikan pembelajaran dan juga terapkan pada hidup kita. Tadi pesan yang luar biasa dari Kiai Haji Hafiz Abdurrahman, luar biasa. Kita tetap belajar, karena di pembelajaran itu kita mendapatkan ilmu. Sebagai asbab kita mendapatkan ilmu, setelah belajar kita dakwah, kita sampaikan apa yang kita pahami. Mudah-mudahan itu jadi wasilah kita tadi, mengetuk daripada pintu-pintu kemudahan. Dan kita urusi urusan Allah ketika kita menyadarkan orang-orang untuk sadar daripada tabiat berutang riba, apalagi riba itu, insya Allah kita menolong agama Allah dan Allah menolong kita, meneguhkan kita gitu Pak Kiai. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi, mendapatkan pesan-pesan kembali dari Pak Kiai. Saya ucapkan terima kasih mewakili sahabat sekalian di MTR. Mudah-mudahan insya Allah apa yang disampaikan sangat luar biasa bermanfaat Pak Kiai. Amin. Doakan kami mudah-mudahan kami istiqomah. Amin. Insya Allah. Dan Allah mudahkan kita untuk menjadi satu kontribusi buat kebangkitan umat. Amin. Amin. Baik Pak Kiai, sekali lagi teman sekalian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan menjadi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.